Para terkasih dalam Kristus, kita berjumpa lagi di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini. Kita sudah memasuki masa Advent, maka kita akan bersama-sama merenungkan masa Advent ini. Tema kita adalah menghayati masa Advent. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 1, kisah mengenai Yohanes, bacaan untuk minggu Advent yang ketiga. Malah kita mulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan untuk menyertai dan memberkati kami senantiasa. Dan kami sekarang sudah masuk di masa Advent, masa untuk mempersiapkan hati kami menyambut kedatangan Yesus Putra-Mu. Kami mohon berkat-Mu agar di dalam latihan kontemplasi Ignatian ini, kami sungguh semakin bisa menghayati makna kedatangan Yesus Putra-Mu yang menyelamatkan kami semuanya. Berkatilah kami semuanya, berkatilah keluarga kami, agar kami senantiasa siap sedia menyambut kedatangan Yesus Putra-Mu. Semua doa ini kami ucapkan padamu dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelumnya malah kita bersama melihat kisah Santo Ignatius Loyola. Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all I possess, thou hast given me, I surrender it all to thee, to be disposed of according to thy will, according to thy will. Give me only thy love and thy grace. With these I will be rich enough and will desire nothing more. All that I am and all I possess, thou hast given me, I surrender it all to thee, to be disposed of according to thy will, according to thy will. Amen. Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all I possess, thou hast given me, I surrender it all to
be my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all I possess, thou hast given me. I surrender it all to thee, to be disposed of according to thy will, according to thy will. Give me only thy love and thy grace. With these I will be rich enough and will desire nothing more. All that I am and all I possess, thou hast given me. I surrender it all to thee, to be disposed of according to thy will, according to thy will. Amen. Masa Advent itu merupakan masa penantian. Kita menantikan kelahiran Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Natal nanti, tapi juga sekaligus kita menantikan kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya, yaitu nanti pada akhir zaman ketika Yesus datang untuk menghakimi seluruh umat manusia. Bagi kita, kedatangan Yesus kedua kali adalah untuk menebus dan menyelamatkan kita semuanya. Maka kita diajak untuk bertobat pada masa Advent ini, agar kita pun semakin menyiapkan hati, budi, dan seluruh diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Entah dalam perayaan Natal, tapi juga sekaligus menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya nanti. Maka kita akan mencoba menghayati masa Advent ini. Kita mengambil bacaan dari Injil Yohanes bab 1 dari bacaan Minggu Advent yang ketiga. Dalam bacaan ini kita akan mengkontemplasikan bagaimana Yohanes Pembaptis itu datang untuk membaptis orang-orang, mempersiapkan kedatangan Yesus sendiri. Ia menjelaskan siapa dirinya dan juga siapa Sang Mesias yang akan disambut, yang akan datang setelah Yohanes Pembaptis. Kita dengarkan bacaan dari Injil Yohanes ini. Inilah Yesus Kristus menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia. Siapakah engkau? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya. Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus beritahu, memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan.
seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang Sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, sekarang kita melihat videonya. Allah mengirim utusannya, seseorang bernama Yohanes, yang datang untuk mewartakan tentang terang itu, supaya semua orang mendengar warta itu dan percaya. Ia sendiri bukan terang itu. Ia datang hanya untuk mewartakannya. Itu adalah terang sejati. Para penguasa Yahudi di Yerusalem mengutus para imam dan orang-orang Lewi kepada Yohanes. Siapa kau? Yohanes tidak menolak untuk menjawab, tetapi dia berkata secara terus terang, "Aku bukan Mesias. Kalau begitu kau siapa? Apakah engkau Elia? Aku bukan Elia. Apakah sang nabi? Bukan. Kalau begitu katakan siapa engkau? Kami harus memberi jawaban kepada yang sudah mengutus kami. Terserah. Apa katamu tentang dirimu? Yohanes menjawab dengan mengutip Nabi Yesaya. Akulah suara yang berseru di padang pasir. Ratakanlah jalan yang akan dilalui oleh Tuhan. Lalu mereka yang diutus oleh orang-orang Farisi bertanya pada Yohanes, Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan sang nabi, mengapa engkau membaptis? Aku membaptis dengan air. Tapi di antara kalian ada orang yang tidak kalian kenal. Dia datang setelah aku. Tetapi aku tidak layak, walau untuk membuka tali sepatunya. semua itu terjadi di Betania, di sebelah timur Sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Seperti biasa, langkah-langkah doa kita itu akan dimulai dengan doa persiapan, kemudian ada 3 pendahuluan, lalu 3 pokok renungan, kemudian percakapan dengan Yesus. Setelah pembukaan, kita masuk dalam pendahuluan yang pertama, yaitu kita mengingat cerita yang harus kita kontemplasikan, yaitu tentang kesaksian Yohanes Baptis tentang datangnya Yesus Sang Mesias. Lalu pokok pendahuluan yang kedua, kita membayangkan tempat dalam angan-angan kita kontemplasikan, di mana Yohanes memberi kesaksian tentang dirinya sendiri. Pokok pertama, kita renungkan, kita ambil buah rohaninya. Lalu kita mohon rahmat, yaitu rahmat pengertian mendalam tentang Yesus yang telah menjadi manusia bagiku, agar aku lebih bisa mencintainya dan juga mengikutinya lebih dekat lagi. Lalu kita masuk pokok yang pertama, yaitu tentang Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah. Dia datang memberikan kesaksian tentang terang, yaitu Yesus sendiri, Sang Mesias, supaya oleh terang itu, oleh Yesus, semua orang menjadi percaya. Maka ia menegaskan, ia bukan terang itu, tapi harus beri kesaksian tentang terang itu. Kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang kedua, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang lain kepadanya, "Aku bukan Mesias." Dan Yohanes menegaskan bahwa dia juga bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang.
Yohanes mengatakan, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Lalu kita refleksikan, kita ambil buah rohaninya. Lalu pokok yang ketiga, dia ditanya, mengapa engkau baptis jika bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi? Yohanes menjawab, aku baptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Lalu terjadi di Betania, seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Kita refleksikan, kita renungkan bahwa Yesus memang datang, dipersiapkan untuk menebus, menyelamatkan kita semua. Lalu setelah itu, jangan lupa kita juga mengadakan percakapan dengan Yesus sampai doa selesai. Baik, malah sekarang kita mulai latihan kontemplasi kita. Kita menyiapkan diri di hadapan Tuhan, kita hening sejenak. Kita merasakan kehadiran Tuhan tengah-tengah kita. Tuhan hadir melalui diriku, melalui udara sekitar, melalui nafas, melalui perasaan-perasaan tubuhku. Kita sadari semua itu. Kita masuk dalam keheningan. Ya Allah, Tuhan Maha Kudus yang berpantasi sembah, biarlah aku bersujud di hadapan-Mu untuk menyatakan baktiku kepadamu, Allah yang Maha Agung. Ku persembahkan kepadamu segala gagasan, keinginan, dan keputusan-keputusanku selama waktu ini. Tidak pantaslah aku ini ya Tuhanku, menerima terang dan pertolongan baru, karena aku telah menyalahgunakan anugerah-anugerah-Mu. Tetapi aku datang kepadamu menyerah bulat-bulat, seperti kepada seorang ayah yang maha baik dan maha rahim. Dan demi jasa-jasa Yesus Kristus penebusku, lewat Santa Peran Maria Bundaku, serta sekalian orang kudus pelindungku, aku mohon, sudahlah Engkau menganugerahkan rahmat-Mu agar aku dapat mencari-Mu dengan sepenuh hati, dengan rendah hati, dan sedia memberi tanpa kecuali. Amin. Kita ingat kisahnya, Yohanes Pembaptis yang berkesaksian tentang Yesus Sang Mesias. Kita bayangkan dalam angan-angan kita imajinasikan di Betania, seberang sungai Yordan, di pinggir sungai Yordan, ada banyak orang, dan di situ Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang dirinya. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami akan mengontemplasikan kesaksian Yohanes tentang Yesus Putra-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, yaitu pengertian yang mendalam tentang Yesus Putra-Mu yang telah menjadi manusia bagiku, agar aku dapat lebih mencintai dan juga mengikutinya lebih dekat lagi, agar aku setia kepadanya. Sekarang kita masuk dalam pokok renungan yang pertama. Silakan dilanjutkan.
Sekarang kita lihat sejenak beberapa peringatan di bulan Desember ini. Pertama itu pada tanggal 1 Desember itu kita memperingati Beatur Dionysius dan Tertius, martir yang wafat di Indonesia, yaitu di Aceh. Kemudian tanggal 2 Desember itu kita memperingati Santo Edmund Kemkins, Robert Southwell, para martir Inggris, para martir Yesuit yang membela iman Katolik. Kemudian tanggal 3 Desember kita memperingati Santo Franciscus Xaverius. Ini adalah santo pelindung misi yang juga sempat mampir dan baptis orang-orang di Maluku. Kita tahu banyak sekali mereka yang berlindung pada Santo Franciscus Xaverius. Lalu 7 Desember kita memperingati Santo Ambrosius, seorang uskup yang dipilih aklamasi oleh rakyat di Milan. Kemudian tanggal 8 Desember itu kita memperingati Santa Peran Maria yang dikandung tanpa noda. Kita menghormati Bunda Maria yang sejak dikandung oleh ibunya Santa Ana sudah tanpa dosa. Itulah dogma yang diimani oleh gereja bahwa Bunda Maria itu dikandung tanpa noda, Maria Immaculata. Kemudian tanggal 10 Desember kita memperingati Santa Clara Maria dari Loreto. Lalu 13 Desember kita peringati Santa Lucia, seorang martir di Sisilia, Italia. Lalu 14 Desember Santo Yohanes Batu Salib. Ini seorang Karmelit yang mendapatkan anugerah bisa dalam doa kontemplasinya itu masuk dalam ekstase persatuan dengan Tuhan dan menulis tentang malam gelap, bagaimana doa, tahap-tahap doa juga mengalami kegelapan, tetapi justru itulah saat untuk pemurnian supaya semakin bersatu dengan Tuhan. Lalu tanggal 21 Desember kita peringati Santo Petrus Canisius, ini seorang Yesuit yang menjadi penjaga gereja, menulis katekismus pertama kalinya, dan juga menjadi salah satu teolog yang hadir dalam konsili di Trento untuk melawan Protestantisme. Tentu saja 25 Desember itu kita peringati Natal, lalu setelah Natal 26 Desember kita peringati Santo Stefanus, martir yang pertama. Kemudian tanggal 27 Desember kita peringati Pesta Keluarga Kudus, minggu pertama setelah Natal. Lalu 28 Desember kita peringati Pesta Kanak-kanak Suci, mereka semua yang dibunuh menjadi martir setelah Yesus lahir, dibunuh oleh Herodes. Nah, sekarang kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur padamu atas rahmat-Mu, kasih-Mu. Dan bersama dengan Paus Fransiskus, kami berdoa untuk ujub-ujub beliau pada bulan ini, yaitu ujub evangelisasi. Semoga hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus diberkahi oleh sabda Allah dan juga hidup doa kami setiap harinya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk wujud gereja Indonesia, kami mohon semoga keluarga-keluarga Katolik
diberanikan dan membatasi konsumsinya hanya pada barang-barang yang memang diperlukan, sehingga rela untuk membagikan sebagian miliknya pada mereka yang lebih membutuhkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami semua, keluarga kami, agar senantiasa Kau beri kesehatan, sukacita, kegembiraan, sehingga kami bisa tetap sehat dalam menghadapi virus corona ini. Kami tetap Kau beri rahmat kesehatan dan juga sukacita, sehingga kami tetap bisa memuliakan Engkau melalui hidup kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau juga berkenan untuk menghindarkan bangsa kami dari segala yang jahat, dari segala perpecahan. Semoga Kau lindungi Bapak Jokowi dan pemerintahan dan juga seluruh jajaran pejabat negara agar bisa mengentaskan kami bangsa Indonesia dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dan juga bisa mengatasi virus pandemi corona ini. Dan juga kami berdoa untuk seluruh bangsa Indonesia agar tetap bersatu melawan segala macam ketidakadilan dan juga kemiskinan untuk menuju kepada bangsa yang makmur dan sejahtera. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita ini sejenak kita sampaikan doa-doa pribadi kita. Bapa yang baik, demikianlah doa-doa yang kami ajukan kepadamu bersama dengan Paus Fransiskus untuk kebutuhan seluruh dunia, untuk kebutuhan kami semuanya, keluarga kami. Kami yakin bahwa Engkau akan mendengarkan doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, para sudah terkasih dalam Kristus, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut perayaan Natal nanti dengan penuh sukacita. Kita bersihkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita bertobat, dan kalau ada kesempatan juga menerima sakramen tobat sebelum merayakan Natal nanti. Kalau tidak memungkinkan, kita persembahkan pertobatan hati kita kepada Tuhan. Nah, sekarang kita menutup pelatihan kontemplasi kita dengan doa penutup dan sekaligus berkat. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan bagi kami untuk berlatih kembali kontemplasi Ignatian untuk menyambut kedatangan Yesus Putramu pada masa Advent ini. Semoga kami pun semakin bisa bertobat, memperbarui diri kami, sehingga kami semakin siaga untuk menyambut Yesus Putramu yang akan kami rayakan pada hari raya Natal nanti. Tapi juga sekaligus kami pun siap untuk menyambut kedatangan Yesus Putramu yang akan datang untuk mengadili semua orang, untuk menyelamatkan kami. Berkatilah keluarga kami, mereka yang membutuhkan doa-doa kami, semuanya kami serahkan kepadamu dengan kedatangan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Malah sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga kita semuanya senantiasa mendapat berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga kita semakin hari semakin bisa berdoa, berkontemplasi dengan baik, dan semakin bisa memuliakan Tuhan melalui hidup kita, melalui doa-doa kita, dan melalui pelayanan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa bulan depan.